namun kedua orang tua kita ternyata kurang ridho dengan apa yang kita lakukan dan kemudian mereka kecewa, dan itu bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Konsekuensi berumah tangga seperti ini harusnya sudah diketahui sebelum menikah, karena hal yang paling rumit dalam rumah tangga adalah Ustaz, bagaimana kita menyikapi sekarang kan pemerintah sudah memberikan anjuran untuk sholat Jumat di rumah, tapi di tempat saya masih melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Allah Ta'ala alam. Kalau memang di daerah antum belum ada pembaran, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga atau berhati-hati dalam menjaga perkembangan penyebaran wabah, atau antum ikuti sesuatu yang ada, antum melihat belum ada korban atau belum ada pasien positif sehingga menunjukkan bahwa di sana tidak ada, kemudian antum masih tetap ke masjid dan menjaga diri dan masjid tetap melaksanakan sholat, maka wallahu alam kalau kondisinya seperti itu, menurut ana tak ada yang bisa disalahkan. Yang tidak ke masjid dan yang ke masjid tidak melakukan hal yang keliru dalam syariat. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya kita terima kembali penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak siapa di mana ini? Dari Pak Roy di Sumber. Bapak Roy di Sumbar, silakan Bapak pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz. Baik. Saya seorang duda. Ya. Saya melihat ada seorang istri yang teraniaya. Suami itu zalim dengan dia. Suaminya tidak sholat, tidak mengajarkan kebaikan terhadap dirinya. Bahkan suami tersebut memberikan nafkah atau uang belanja kepada istrinya, tapi tidak sepenuhnya diterima oleh istrinya. Baik, pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, salahkah saya memperjuangkan atau ingin mengambil istilahnya si istri tersebut atau menyelamatkan istri orang tersebut, atau memisahkan istri tersebut dari orang atau suami yang zalim seperti itu, Ustaz. Baik. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Barakallahu Fika barakallahu. Seorang istri apabila telah dijatuhkan talak oleh suaminya, dia menanti masa iddah 3 kali suci daripada haid, dan selama dia telah ditalak oleh suaminya, tinggal menunggu tali pernikahan putus lebih kurang 3 bulan. Tidak boleh siapapun berbicara kepadanya tentang pernikahan, apalagi masih berstatus istri orang, maka haram tinggalkan. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya tadi. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jambi. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, saya seorang CPNS dosen dan telah menikah. Setelah mengetahui bahwa seorang wanita akan Allah bersihkan dosa-dosanya ketika dia berada di rumah, dapat masuk pintu surga mana saja ketika taat pada suami dan mengurus anak di rumah, saya ingin sekali bisa resign dan menjadi ibu rumah tangga saja Ustaz. Namun kalau mengingat pengorbanan orang tua saya untuk mewujudkan cita-cita saya dan rasa sedih keduanya kalau saya resign Ustaz, saya takut menjadi anak yang durhaka Ustaz. Mohon arahannya Ustaz.
membangun kebaikan untuk akhirat lebih penting daripada membangun kebaikan dunia. Dan membangun kemuliaan di akhirat dengan apa yang tadi diinginkan itu lebih utama daripada membangun kebaikan di dunia dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Dari keinginan yang bertanya, terlihat keinginannya adalah kebaikan akhirat. Dari keinginan orang tua, keinginan kesuksesan dunia. Maka di hadapan Anda ada dua kesuksesan. Kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Dan tentu akhirat harus lebih kita menangkan dibanding dunia. Adapun apabila kita melakukan hal yang benar secara syariat, namun kedua orang tua kita ternyata kurang ridho dengan apa yang kita lakukan dan kemudian mereka kecewa, itu bukanlah kedurhakaan. Sekali ini bukanlah kedurhakaan. Seorang anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang tuanya kecewa. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Pak di Bangkok. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Karena mau bertanya, orang yang menerima zakat mal, apakah wajib dia untuk membayar zakat itu? Orang yang membayar zakat mal, apakah wajib untuk membayar zakat fitrah? Orang yang menerima zakat mal. Baik, Pak. Nah, cukup Bapak? Yang menerima. Baik, Pak. Ya, itu aja. Ya. Baik. Orang yang punya kelebihan harta dari kebutuhannya di hari raya. Sekali lagi, orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhannya di hari raya. Baik, harta itu dia dapatkan dari hasil zakat yang dikeluarkan kaum muslimin, atau infak dan sedekah dari kaum muslimin. Intinya, dia punya kelebihan harta untuk dia gunakan di hari raya. Maka, dia wajib membayar zakatul fitr. Dia wajib membayar zakatul fitri. Karena zakatul fitri wajib untuk setiap nyawa, bukan wajib untuk setiap yang mampu. Wallahu ta'ala alam. Nah, Syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya tadi. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur, Jawa Barat. Bapak Kadang, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, sepertinya terputus ya, karena suara yang ditangkap kurang bagus di sini. Baik, untuk itu diharapkan kepada Bapak tadi bisa menghubungi kita kembali. Baik, kita sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ya, sepertinya sudah ada penelpon ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Oh, saya di Sumbar dengan Ibu Wati. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustaz. Ana udah menikah 2 tahun Ustaz. Ana Salafi, sedangkan suami Ana JT Ustaz. Selama Ana menikah, Ana tidak mau kalau suami Ana mengajarkan tentang agama Ustaz. Dan Ana juga selalu mengatakan, memaksa dia untuk mengikuti pengajian yang Ana ikuti Ustaz. Dan Ana sekarang selalu nyuruh dia ingin hijrah ke Pekanbaru Ustaz. Apakah berdosa Ana itu Ustaz? Ana tidak pernah mendengarkan kata-katanya, dia yang harus mengikuti kata-kata Ana Ustaz. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah merampas sebagian kekuasaan dan sebagian kepemimpinan suami, dan itu bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Urusan agama tidak ada paksaan. Orang beramal sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Yang ada hanyalah dakwah. Yang ada hanyalah dakwah. Kita sampaikan.
Soal kita kemudian dia berbicara agama, kita tidak kita ikuti karena kita mengetahui itu lemah atau batil, itu urusan kita. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Hal yang sama ketika kita beragama dan dia juga tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Karena agama tanggung jawab masing-masing dan kita bertanggung jawabnya masing di hadapan Allah. Yang ada adalah dakwah. Dan konsekuensi berumah tangga seperti ini harusnya sudah diketahui sebelum menikah. Karena hal yang paling rumit dalam rumah tangga adalah menyatukan hati. Dan hati berangkat dari keyakinan. Hal yang aneh ketika kita tahu bahwa akan ada hal yang tidak cocok antara kita dan calon suami, antara kita dan calon istri, dan kemudian kita tetap melangkah dengan harapan dan harapan yang belum tentu terwujud. Harapan-harapan tersebut boleh jadi tidak terwujud. Adapun paksaan untuk pindah ke sebuah negeri, tak ada jaminan. Di kota Mekah ada Abu Jahal, di Mesir yang adanya Nabi Musa ada Fir'aun, ada Qarun, di kota Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, di kota Pekanbaru juga banyak pelaku maksiat. Dan belum tentu di tengah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi tidak lahir orang-orang yang membenci Nabi. Allahu ta'ala alam.